Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mari kita kaji siklus asam sitrat secara lebih rinci. Siklus ini memiliki 8 tahap. Mulai dari hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif itu apa? Ayo, siapa yang masih ingat apa hasil akhirnya? Ya, hasil akhirnya adalah asetil koenzim A. Berapa ikatan karbon asetil koenzim A? Ada 2. Jadi, pada siklus Krebs ini pertama sekali diawali oleh gugus asetil pada asetil koenzim A bergabung ke dalam siklus dengan cara berkombinasi dengan senyawa oksaloasetat, di mana pada oksaloasetat dia gugus karbonnya itu ada 4. Ayo kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 tambah 2 berapa karbonnya? Iya, jadi karbonnya menjadi 6 karbon. Terbentuklah yang namanya sitrat. Ayo kita hitung karbon sitrat yuk, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Jadi bermula dari asetil koenzim A berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Gitu, atau menghasilkan sitrat. Kemudian sitrat ini diubah menjadi isositrat melalui pembuangan 1 molekul air. Melalui pembuangan atau penambahan. Jadi gambarnya kayak gini dia. Nah, tanda panahnya perhatikan. Melalui pembuangan atau penambahan 1 molekul air. Nah, kan yang ditambah itu molekul airnya aja. Berarti atom C-nya tetap sama, tetap 6. Ayo kita hitung atom C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan yang bertambah airnya aja. Gitu. Baru tahap ketiga, isositrat itu dia dioksidasi. Nah, jadi isositrat itu kedatangan atom isositrat kedatangan NAD. Nah, ini NAD. NAD datang mau ngapain? NAD datang meminta atom H atau atom hidrogen. Kemudian diberikanlah oleh si isositrat tadi hidrogen menjadi NADH. Nah, kemudian senyawa yang dihasilkan ini dia kehilangan 1 molekul CO2. Gitu. Jadi ingat ya, pada isositrat NAD datang meminta hidrogen. Kemudian waktu diberikan hidrogen, senyawa ini kehilangan 1 molekul CO2. Makanya gambarnya tanda panahnya seperti ini. Perhatikan aja tanda panahnya bagaimana. Oke, kemudian berubahlah dia menjadi alfa ketoglutarat. Nah, kemudian lagi, satu lagi CO2-nya itu hilang pada saat di alfa ketoglutarat. CO2-nya hilang dan senyawa yang dihasilkan pun dioksidasi. Nah, datang lagi si NAD ini. NAD datang mau ngapain? Dia meminta H, atom hidrogen. Kemudian diberikanlah atom hidrogen menjadi NADH. Gitu kan. Kemudian molekul yang tersisa melekat ke koenzim A melalui ikatan yang tidak stabil. Yuk kita hitung coba atom karbonnya yuk. Tadi kan di isositrat itu atom karbonnya berapa tadi? Ya, atom karbonnya tetap 6. C-nya 6. Nah, baru di alfa ketoglutarat berapa atom karbonnya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi berkurang dia atom karbonnya 5. Jadi C-nya itu 5 di alfa ketoglutarat. Kenapa 5 gitu kan? Nah, tadi kan CO2-nya keluar. Jadi dari 6 CO2 keluar, jadi tinggal 5 lah sisa atom karbonnya. Baru alfa ketoglutarat ini dia didatangi oleh NAD. Kemudian NAD meminta H hidrogen dan dia juga melepas CO2. Nah, jadi berapa sisa atomnya? Gitu. Berapa sisa atom C-nya? Nah, berarti dari 5 sisanya berapa? Iya, sisanya 4. Jadi di suksinil KOA
atomnya itu jadi 4. Ayo kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4. Terjadilah pengurangan atom karbon di suksinil KOA. Selanjutnya apa lagi yang terjadi setelah itu? Nah, setelah itu KOA digantikan oleh gugus fosfat. Nah, KOA ini dia digantikan oleh gugus fosfat yang ditransfer ke dalam GDP. Nah, gugus fosfat ini ditransferlah ke dalam GDP atau GTP. Jadi gini, KOA ini tadi, suksinil KOA, ini kan KOA. Baru digantikan oleh gugus fosfat. Inilah P, digantikan oleh gugus fosfat. Suksinil KOA digantikan oleh gugus fosfat yang ditransfer ke dalam GDP. Dari GDP dulu. GDP ke dalam GTP. Gitu. Baru satu molekul dengan fungsi yang serupa dengan ATP yang dalam beberapa kasus digunakan untuk menghasilkan ATP. Nah, jadi GDP ini dia berubah menjadi GTP akan menghasilkan yang namanya ADP. Siapa yang masih ingat apa ADP? Ya, ADP. Adenin diposfil fosfat. Nah, jadi gini secara singkatnya. GDP datang meminta fosfat. Nah, ini gini, ini tandainnya. GDP datang meminta fosfat. Nah, kemudian dikasihlah fosfatnya menjadi GTP. Ingat, D berarti 2. Dari dia 2, dia datang minta fosfat, kemudian fosfatnya menjadi 3. Nah, disinilah terjadi konversi dari GTP ini tadi menjadi ADP. Kemudian ADP menjadi ATP. Gitu, paham atau terlalu ribet kata-katanya? Coba diulangi lagi ya. GDP nih, dia datang meminta fosfat. Kemudian dikasihlah fosfat. Dia berubah nama dari dia GDP menjadi GTP. Dari fosfatnya 2 karena dikasih 1 menjadi 3. Gitu. Kemudian GTP ini tadi terkonversi menjadi ADP. Kemudian dari ADP terbentuklah ATP. Oke, sampai sini paham? Yuk, lanjut lagi. Nah, selanjutnya masuklah ke suksinat. Berubahlah menjadi suksinat. Nah, baru datang lagi. Tadi kan di suksinil KOA atomnya ada berapa? 4 kan C-nya. Lalu kalau di suksinat atomnya berapa? Iya, tetap 4 juga. Kenapa tetap 4? Kan di sini nggak ada pengurangan atom C. Tuh, agak 4-nya. Jadi tetap 4 atomnya. Gitu kan. Baru datanglah si FAD. Nah, FAD datang, dia meminta hidrogen. Dikasihlah menjadi FADH. Gitu. Selanjutnya namanya berubah karena kan udah ada FADH. Gak mungkin namanya suksinat lagi kan. F ini apa? Menandakan fumarat. Berubahlah menjadi fumarat. Nah, di fumarat ini atomnya tetap berapa? Iya, atomnya tetap 4. Atom C-nya 1, 2, 3, 4. Tetap C4. Belum ada pengurangan atom C ya pada sini ya. Nah, kemudian di tahap ke-7 masuklah H2O. Perhatikan tanda panahnya. Masuklah H2O. Masuklah H2O. Terbentuklah asam malat. Nah, jadi di dalam reaksi ini udah masuk H2O dan terbentuklah asam malat.
C-nya berapa ikatan C-nya? Iya, C-nya tetap 4. Kenapa? Karena kan nggak ada pengurangan karbon. Nah, selanjutnya di reaksi ke-8 terjadilah NAD meminta apa? H positif atau hidrogen. Terbentuklah NADH. Seperti itulah. Nah, jadi ke-8 langkah berikutnya ini gitu kan, itu akan menguraikan sitrat kembali. Jadi dari malat ini akan terurai lagi menjadi oksaloasetat, baru menjadi lagi sitrat, menjadi lagi isositrat gitu kan. Jadi pembentukan kembali ini atau dinamakan regenerasi ini, itulah yang membuat proses ini bentuknya itu menjadi siklus Krebs, dinamakan siklus Krebs. Siklus berbentuk lingkaran. Gitu. Yuk coba kita bahas yuk, apa sih hasil akhir dari siklus Krebs ini? Siapa yang tahu hasil akhir dari siklus Krebs ini? Coba kalau pada glikolisis hasil akhirnya apa? Iya, kalau pada glikolisis hasil akhirnya asam pirufat. Nah, kalau pada dekarboksilasi oksidatif hasil akhirnya apa? Iya, hasil akhirnya asetil koenzim A. Nah, kalau pada siklus Krebs hasil akhirnya apa? Ayo kita hitung dulu yuk. Semula NAD ini dia merupakan hasil akhir ya. 1, 2, 3. Jadi 3 NADH. Ingat ya, kemarin waktu di siklus dekarboksilasi oksidatif kita menghasilkan berapa asetil koenzim A? Kita hasilkan 2 kan? 2 molekul asetil koenzim A. Jadi kita kalikan 2 NADH kali 3. Kan 3 kan NADH yang dihasilkan? 1, 2, 3. Berapa 2 kali 3? Iya, 6 NADH. Baru selanjutnya ada lagi yang dihasilkan dia FADH. Nah, karena siklusnya terjadi 2 kali, ada 2 asetil koenzim A, berarti 2 kali 1, 2 kali 2 berapa? Iya, 2 kali 1 berapa? Ada 2 FADH. Nah, selanjutnya apa lagi yang dihasilkannya? Ingat CO2 ini tadi. Nah, ini kan dilepaskan. Ada berapa CO2-nya? Ada 2. Oke kan, ada 2, berarti 2 kali 2 berapa? Karena dia 2 molekul koenzim A. Iya, jadi 4 CO2. 4 karbon CO2. Gitu. Baru ATP-nya ada berapa? Siapa yang tahu ATP-nya ada berapa? Iya, ATP-nya ada 1. Nah, jadi 1 kali 2. Kan 2 kali siklus, 2 molekul yang bergabung. 2. Berarti dia menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 4 CO2, dan 2 FADH. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Aman ya, atau masih bingung?